Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Gimana nih aktivitas di rumah ajanya? Semoga tetap baik-baik. Nah, untuk lebih menambah manfaat aktivitas di rumah aja, kami dari kelompok 4, saya Muhammad Hamdan Basyari Alwi dan teman saya Sri Maulasari akan coba menyampaikan materi terkait sosial kognitif karir teori. Untuk seperti apa lebih jelasnya, mari kita bersama-sama belajar di rumah aja. Dimulai sekitar tahun 1980-an dan pertama kali dikenal sebagai teori self-efficiency karir. Teori ini berfokus pada kekuatan keyakinan individu bahwa mereka dapat berhasil mencapai suatu tujuannya. Teori kognitif sosial ini mempelajari tiga faktor interaksi, yakni lingkungan, faktor-faktor pribadi seperti ingatan, kepercayaan, preferensi, dan persepsi diri. Dan yang ketiga yakni perilaku aktual. Hal ini dikenal sebagai sistem interaksi triadik karena satu faktor mempengaruhi dua faktor lainnya. Dan sistem ini diatur oleh struktur sosial ataupun struktur. Di dalam sosial kognitif karir teori, kita mengenal self-efficiency. Self-efficiency adalah seperangkat keyakinan yang berubah tentang diri sendiri dan bervariasi yang tergantung pada konteks situasi tersebut. Bandura menggambarkan bahwa self-efficiency sebagai penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Di dalam teori kognitif sosial, menekankan proses kognitif seperti self-efficiency tersebut yang memoderasi atau mengatur tindakan lebih dari yang dilakukan oleh Cromwell yang berfokus pada perilaku belajar terkait dengan berbagai masalah karir. Kemudian secara umum di dalam teori kognitif sosial ini memiliki ekspektasi hasil. Bandura menemukan bahwa self-efficiency sering lebih penting dalam menentukan perilaku daripada hasil, dan hal ini bergantung pada situasinya. Efikasi dari atau harapan hasil mungkin lebih penting daripada harapan yang lainnya. Adapun tujuannya yakni membantu mereka untuk mengatur perilaku mereka dan untuk membimbing tindakan mereka selama berbagai periode. Tujuan memotivasi diri dan kepuasan yang datang dengan tujuan pertemuan, seperti kelulusan, sangat signifikan. Sasaran self-efficiency dan harapan hasil saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Selanjutnya, di dalam faktor kontekstual itu memiliki hambatan dan dukungan. Sebagai besar, dukungan dan hambatan merujuk pada pengaruh proksimal atau baru daripada faktor kontekstual latar belakang. Selain faktor-faktor pribadi seperti minat, kemauan, dan nilai-nilai, hambatan seperti keadaan keuangan yang terbatas dan dukungan seperti dorongan dari guru juga merupakan pertimbangan pilihan karir yang sangat penting. Baik dukungan dan hambatan dapat mempengaruhi self-efficiency yang berdampak pada tujuan dan tindakan pemilihan karir pada siswa. Terdapat model kognitif sosial pilihan karir. Model ini terbilang cukup kompleks karena melibatkan interaksi antara self-efficiency, harapan hasil, tujuan, pilihan, hasil, dan faktor kontekstual. Berkaitan dengan model tersebut, di dalam model pilihan karir terdapat model pengembangan minat, kinerja akademik dan pekerjaan, dan kepuasan kerja dan kehidupan. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni Sri Maulasari. Padanya kami persilakan. Terima kasih, saya Sri Maulasari. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model kinerja kognitif sosial. Jadi, di sini adanya kemampuan seseorang untuk tampil sebaik secara akademis maupun dalam pekerjaan. Nah, hari ini diprediksi dalam kinerja kognitif sosial. Teori karir kognitif sosial mengakui
adanya pentingnya pengembangan minat dan kemampuan untuk berprestasi baik di sekolah maupun di tempat kerja. Nah, oleh karena itu pentingnya model ini adalah bahwa banyak faktor lingkungan yang berbeda mempengaruhi pengalaman belajar ataupun kinerja seseorang. Selanjutnya yaitu mengenai model kognitif sosial, pekerjaan dan kepuasan hidup. Teori kognitif sosial tentang pekerjaan dan kepuasan hidup telah dipelajari dari beberapa sudut pandang, termasuk kepuasan kerja dan rasa kesejahteraan. Jadi inti dari model pekerjaan dan kepuasan hidup adalah kemanjuran diri seseorang. Namun alih-alih harapan hasil tentang pilihan karir seseorang, model ini menguji harapan individu tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan dalam kondisi apapun nantinya. Selanjutnya peran informasi pekerjaan. Jadi di sini ketika tidak memiliki informasi pekerjaan yang akurat, maka dapat menjadi penghalang untuk mencapai sebuah tujuan pilihan ataupun tindakan pilihan. Dan dalam teori kognitif sosial ini, informasi karir sangat penting dalam mengembangkan harapan hasil yang realistis, yaitu keyakinan tentang kondisi kerja dan penguat yang tersedia di pekerjaan. Terus bagaimana mereka harus bisa membandingkan dengan nilai-nilai kejayaan seseorang. Harapannya dengan mempelajari informasi pekerjaan ini adalah banyak pengalaman belajar yang berinteraksi dengan pengembangan efikasi diri seseorang dan pengalaman hasilnya yang mengarah pada tindakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu peran instrumen penilaian dalam teori karir. Dalam teori kognitif sosial karir ini, sebuah nilai atau kinerja adalah aspek penting. Jadi tes dan inventaris itu merupakan mampu memberikan informasi bagi klien untuk digunakan dalam membuat sebuah keputusan karir, serta menyediakan sarana untuk menilai kemampuan prediksi teori karir kognitif sosial. Ada contoh skalanya, yaitu skala DSES atau bisa dikatakan skala keputusan karir. Jadi ini ada 5 sub, yaitu diantaranya adalah tentang pemilihan tujuan, pengumpulan informasi, pekerjaan, pemecahan masalah, perencanaan untuk masa depan, dan pemilihan diri yang akurat. Yang selanjutnya yaitu menerapkan teori karir kognitif sosial untuk wanita. Caranya karena seperti yang diketahui bahwa pengembangan karir untuk wanita perannya masih kecil, jadi sejumlah penelitian dapat menjelaskan, membuktikan bahwa peran wanita dalam karir itu harusnya diperhatikan dalam beberapa hal. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menerapkan teori kognitif ini dalam populasi yang beragam budaya. Sejumlah penelitian telah meneliti hipotesis yang didasarkan teori sosial kognitif ini, dan hasilnya bahwa dengan adanya populasi beragam budaya menimbulkan banyak hambatan, namun juga di lain itu adanya dukungan yang masih minim untuk pencapaian sebuah karir. Selanjutnya, masalah konselor. Biasanya dalam teori sosial kognitif ini fokusnya adalah pada kognitif yang berinteraksi dengan perilaku, misalkan self-efikasi, ekspektasi hasil, dan tujuan adalah aspek penting dari teori karir kognitif sosial ini. Nah, ketika menyadari nilai-nilai dan pandangan mereka sendiri tentang klien, konselor dapat membantu klien dengan membantu membuat keputusan mereka tanpa mengganggu proses pengambilan keputusan nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.